Kawan, pernah nggak sih lo ngalamin hal-hal yang kelihatannya kebetulan? Tapi kalau lo pikir lagi, kok bisa pas banget? Misalnya gini, lo lagi kepikiran pengen keluar dari kerjaan yang bikin lo kering batin. Tiba-tiba lo ketemu teman lama di KRL. Dan dia cerita kalau di kantornya lagi butuh orang dengan skill yang lo miliki. Atau lo lagi suntuk, merasa hidup lo lagi stuck. Nggak sengaja buka YouTube, nemu video yang kata-katanya nancep banget ke hati lo. Padahal itu cuma video random yang dilempar oleh algoritma. Kawan, semua itu bukan sekedar kebetulan. Itu cara semesta ngobrol kepada lo. Semesta ngirim clue lewat jalur yang paling sederhana. Kadang lewat orang, kadang lewat lagu, kadang lewat satu kalimat di spanduk di pinggir jalan. Kalau lo lagi terburu-buru, lagi emosian, lagi sibuk ngurusin drama, lo gak bakal sadar sinyal-sinyal ini. Tapi begitu lo tenang, pikiran lo jernih, energi lo stabil, tiba-tiba puzzle itu nyatu dan lo bisa baca pesannya. Dan yang lebih mistis lagi, semakin sering lo sadar dengan clue-clue kecil ini, semakin semesta percaya buat ngasih lo tanda yang lebih jelas. Itu kayak percakapan dua arah. Lo peka, dia jawab. Lo ikutin, dia tuntun. Itu titik dimana hidup lo berubah. Dari dunia yang penuh kebetulan acak, jadi jalan yang punya arah, punya tujuan, dan punya panggilan buat jiwa lo. Setiap petunjuk yang lo terima sebenarnya bukan buat hal receh doang. Itu bagian dari puzzle gede, kawan. Puzzle tentang siapa lo sebenarnya, kenapa lo ada di dunia ini, dan apa misi jiwa lo. Gini bayanginnya, hidup lo kayak game RPG. Di awal lo masih karakter cupu, level 1. Lo jalan, dapat quest kecil, ngobrol dengan orang asing, nolong temen, atau tiba-tiba baca kalimat yang bikin lo mikir. Itu semua quest sampingan. Tapi kalau lo perhatiin, quest kecil itu selalu nunjukin ke arah yang sama. Misi utama lo. Nah, misi utama ini bukan cuma sekedar kerjaan, bukan cuma cari duit. Lebih gede dari itu, misi jiwa. Bedanya dengan film, di dunia nyata jarang ada narator yang kasih tahu langsung. Kawan, inilah takdirmu. Yang ada, semesta ngasih kode pelan-pelan. Lu yang harus ngerangkai dan ngerasainnya. Dan begitu lo connect dengan misi jiwa lo, hidup lo jadi berubah. Bukan berarti masalahnya hilang, tapi arah penyelesaiannya jelas. Lo jadi tahu mau kemana, dan semesta tiba-tiba ngerasa kayak partner, bukan lawan. Kawan, pada titik itu, lo udah bukan lagi sekedar penumpang di dunia ini. Lo jadi navigator, lo jadi co-kreator bareng semesta. Hidup itu bukan sekedar ngumpulin harta, jabatan, atau validasi orang lain. Semua itu cuma bonus, bukan inti. Intinya adalah, apakah lo udah jalanin peran yang semesta titipin ke lo? Lihat aja contoh di sekitar kita. Ada orang yang hidupnya udah kaya raya, punya jabatan tinggi, bahkan bisa ngatur kebijakan arah negeri ini. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah nyolong duit rakyat. Mereka punya rumah megah, mobil mewah, rekening gendut, tapi tetap nggak cukup. Selalu ada rasa kosong yang nggak bisa ditambal dengan barang-barang dunia itu. Itu bukti nyata, kawan. Kalau hidup lu nggak sesuai misi batin, lu bakal jadi kayak orang kehausan di tengah laut. Minum air asin terus, tapi makin diminum makin haus. Kekuasaan, harta, validasi, semua itu cuma air asin. Lu kelihatan minum, tapi batin lu tetap kering. Nah, kalau lu peka, lu bakal sadar, inti dari hidup bukanlah apa yang bisa lu kumpulin, tapi apa yang bisa lu wujudkan dari jiwa lu sendiri. Itu peran lu. Itu cahaya yang semesta titipin khusus buat lu. Kawan, dengerin baik-baik. Hidup lu bukan mainan. Lu bukan pion kecil di papan catur yang bisa digerakin seenaknya oleh keadaan, oleh sistem,
oleh siapapun. Lo itu jiwa yang punya kekuatan dahsyat. Lo dikasih hidup bukan buat jadi figuran, tapi buat jadi pemeran utama dari cerita lo sendiri. Selama ini, lo mungkin dibikin sibuk ngejar hal-hal yang orang bilang penting. Duit, jabatan, pengakuan. Tapi pernah nggak lo sadar, semua itu bisa lenyap dalam sekejap. Yang nggak bisa hilang adalah getaran jiwa lo, energi lo, misi yang dititipin ke dalam diri lo sejak lahir. Semesta nggak pernah nyiptain sesuatu yang sia-sia. Kalau lo masih ada di sini, kalau lo masih bisa dengar suara ini, lo masih punya misi yang harus dituntaskan. Jangan lagi buang waktu lo buat jadi versi KW orang lain. Jangan biarin diri lo jadi zombie modern yang sibuk hidup di luar tapi mati di dalam. Ini waktunya lo nyalain api itu. Api yang udah lama padam karena tertutup debu keraguan, ketakutan, dan tekanan hidup. Lo mesti berani bakar habis semua ilusi yang bikin lo kecil, supaya cahaya asli lo bisa keluar. Lo bayangin gini ya, hidup selama ini lo pikir kayak layar film. Ada kantor, ada rumah, ada jalan macet, ada tagihan. Semua kelihatan padat dan nyata, tapi ternyata itu cuma lapisan terluar. Begitu kesadaran lo terbuka, layar itu kayak sobek, dan lo mulai ngeliat sesuatu yang jauh lebih hidup di baliknya. Pohon di pinggir jalan bukan sekadar batang, kayu, dan daun. Dia punya cahaya yang berdenyut, kayak nafas semesta lagi ngucapin salam ke lo. Orang yang lo tatap, bahkan orang yang paling nyebelin, punya aura energi yang nunjukin luka dan cintanya. Langit sore yang lo kira biasa, tiba-tiba kayak lukisan raksasa yang lagi digores langsung oleh tangan ilahi. Dan lo sadar satu hal penting, lo gak pernah sendirian. Semua partikel di jagat raya ini nyambung ke lo. Semua energi yang lo kasih balik lagi ke lo. Lo adalah bagian dari simfoni besar, bukan pemain kecil yang tersesat. Di momen itu yang lo cari selama ini, uang, validasi, jabatan, jadi kelihatan kayak mainan plastik berkilau tapi hampa. Yang asli, yang bikin hati lo gemetar adalah bahwa lo hidup di tengah jaringan cinta kosmik yang terus mengalir tanpa batas. Kawan, kalau lo udah bisa lihat ini, itu tandanya lo udah nyalain api kesadaran yang gak bisa dipadamkan lagi. Hidup lo gak lagi tentang gue kekurangan apa, tapi gue mau berbagi apa ke dunia ini. Dan di titik itu, keberlimpahan gak perlu lo kejar. Dia bakal ngejar lo. Lo pernah gak ngerasa lagi duduk sendiri, terus tiba-tiba angin sore mengelus pipi lo? Pohon kayak lagi ngobrol sama lo. Langit sore kayak punya pesan rahasia buat hati lo. Itu bukan halusinasi. Itu tanda lo udah mulai ngeliat energi semesta yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas. Di level ini, lo gak cuma percaya hidup itu punya makna, tapi lo melihat makna itu dengan mata batin lo sendiri. Warna jadi lebih hidup, senyum orang lain tiba-tiba punya cahaya. Alam bukan lagi benda mati, tapi guru yang lagi ngajarin lo cara pulang ke pusat diri. Dan kalau lo udah nyampe di tahap ini, lo bakal ngerti, hidup bukan lagi sekedar perjuangan, tapi perjalanan menyatu dengan energi yang menciptakan lo dari awal. Ada satu momen di dalam hidup, ketika semua pencarian, semua pertanyaan, semua kebingungan berhenti. Bukan karena lo udah nemu semua jawaban, tapi karena lo sadar jawaban itu bukan di luar sana. Jawaban itu ada di dalam diri lo. Nunggu lo buka pintunya. Semesta gak pernah jauh dari lo. Dia bukan cuma di langit, bukan cuma di kitab, bukan cuma di masjid, gereja, atau di buku-buku tebal. Dia ada di nafas lo, di tatapan mata orang-orang yang lo sayang, di kesunyian malam waktu lo ngerasa sendirian.
Dia selalu hadir, tapi seringkali kita terlalu sibuk ngejar validasi, harta, atau sekedar rasa aman sampai nggak sadar bahwa yang kita cari udah ada di dalam genggaman. Hidup itu bukan garis lurus. Dia berputar, berliku, kadang nyakitin, kadang bikin ketawa. Tapi semua itu bagian dari tarian besar. Tarian kosmik yang menunjukkan satu hal. Lo bukan penonton, lo penari. Lo bagian dari simfoni ini dan peran lo gak kecil. Kalau lo sadar, satu pilihan kecil lo hari ini bisa jadi getaran yang bakal ganti arah hidup lo selamanya. Jadi, jangan lagi lo merasa sendirian. Jangan lagi lo merasa dunia ini buta dan random. Karena lo bukan cuma setetes air di lautan. Lo itu lautnya sendiri yang lagi menyamar jadi setetes air. Sekarang pulanglah ke dalam diri lo. Karena begitu lo pulang, lo akan sadar semesta udah nungguin lo dari awal, siap mengajak lo menari bareng dalam kelimpahan semesta. Kalau lo ngerasa dapat sesuatu dari video ini, jangan lupa tinggalin jejak, like, share, atau subscribe. Kecil buat lo, gede banget buat kita bareng-bareng.